Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again, masih bersama RJ Nanda kembali di formasi 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat di edisi 19 November 2025, tepatnya di Rabu malam seperti biasa rutinitas kita melakukan talk show bersama dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan. Hingga 1 jam ke depan mendekati formasi 21 waktu Indonesia Barat di episode ke-27. Dan untuk rekan Raul semuanya, talk show ini juga akan interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau juga menyampaikan opini. Silakan hubungi di kontak person kami di 0822 99996105. Hubungi hanya dari via chat WhatsApp dan juga SMS tentunya. Dan juga untuk Anda jangan lupa download aplikasi kami di App Store dan juga Play Store Raul Padang Sidimpuan, serta website kami di www.trafam.com. Dan untuk Anda yang ingin live streaming bisa di Facebook kami Raul Padang Sidimpuan. Dan rekan Raul, di era digital sekarang kita hidup dalam tekanan dua kutub ekstrim. Yang satu mendorong kita untuk mengejar suatu passion, yang satu lagi memaksa kita membangun personal branding di media sosial. Maka di malam hari ini kita mengangkat tema dengan judul Self Management sebagai rem dan gas passion versus branding. Tahun 2025 ini banyak survei nasional mengungkap fenomena baru, diantaranya 57% anak muda di Indonesia merasa hidupnya dibanding-bandingkan lewat media sosial, dilansir dari data Kominfo tahun 2025. Dan lebih dari 60% mahasiswa merasa burnout akibat tekanan harus produktif, harus eksis, dan harus sukses sebelum usia 25 berdasarkan dari survei Mental Health ID 2025. Dan viral baru-baru ini juga banyak konten yang mempopulerkan istilah seperti fashion bisa menipu, branding itu wajib, dan kerja keras bukan jaminan kalau tidak punya citra. Di tengah hiruk pikuk ini kita sering lupa satu hal, bahwa hidup bukan sekedar ngegas aja, tetapi butuh rem juga. Dan untuk menyeimbangkan fashion dan branding ini, kita butuh self management sebagai jawaban dari kedua tersebut. Kemampuan mengelola diri agar tidak hanyut dalam tuntutan dunia digital. Untuk itu malam hari ini kita punya narasumber yang tepat sekali untuk mengupas tentang hal-hal seperti ini. Sudah hadir bersama kita ada Ibu Yuli Evianti, Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen selaku dosen dari UIN Syahada Padang Sidimpuan, dan memang sudah beberapa kali juga siaran bersama kita di udara 105 FM. Dan kita akan bahas 1 jam ke depan bagaimana mengelola passion agar tidak menipu, bagaimana membangun branding yang sehat, dan bagaimana menyeimbangkan diri di tengah tekanan sosial digital hingga saat ini. Dan juga untuk rekan Raw semuanya tetap bersama kami selama 1 jam ke depan, karena ini bukan hanya sekedar talk show biasa, tetapi refleksi untuk hidup kita lebih tenang dan terarah tentunya. So rekan Raw, kita sapa dahulu untuk narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam untuk Kak Yuli, berjumpa kembali di Station 105 FM. Apa kabar Kak malam hari ini? Ya alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Nanda? Kalau Nanda sih baik-baik terus, makanya hingga saat ini masih menjadi pembawa talk show untuk Kak Yuli di edisi malam hari ini. Nah, sebelum itu Kak Yuli mungkin boleh disampaikan dulu nih untuk seluruh pendengar latar belakang mengapa tema ini diangkat untuk edisi malam hari ini di episode kita yang ke-27. Mungkin Kak Yuli boleh disampaikan, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih ya. Halo semuanya, kita ketemu lagi di segmen podcast ya. Betul sekali. Iya. Jadi tema yang saya angkat ini self management, untuk memastikan dua tenaga ini antara rem dan gas agar tidak saling tarik menarik dan jangan sampai kehilangan arah, karena kan di era yang sekarang ini sangat mudah untuk tetap eksis gitu ya. Betul. Tapi karena tidak adanya self control, jadinya kebablasan. Makanya di sini kita kupas temanya gitu. Karena lagi happening juga. Betul, ya. Banget ya. Di banyak platform memang ini jadi hot trending juga mengenai self management gitu, juga branding dan juga masalah fashion ini untuk Kak Yuli. Nah, sebelum itu mungkin Kak Yuli sebenarnya boleh nggak sih memberikan definisi mungkin secara umum atau secara singkat juga mengenai self management modern di sekarang ini. Mengingat sekarang kan banyak anak muda yang hidup dalam, kalau istilahnya katanya ada hustle culture katanya. Apakah konsep self management yang sekarang itu udah berubah mungkin dari tahun-tahun yang lalu atau mungkin 1 dekade yang lalu, atau seperti apa nih Kak Yuli pandangannya? Silakan. Iya, jadi yang dimaksud dengan rem dan gas itu dalam self management itu, dalam self management itu gas itu kan yang dimaksud adalah dorongan internal ya. Gitu ya, seperti passion, keinginan, ambisi, semangat gitu kan.
dan energi untuk bergerak maju. Nah, di sini sementara rem itu adalah kontrol diri, menyeimbangkan, membalancekan gitu kan, untuk batasan diri dan arah yang ingin kita jaga gitu. Karena kan ada personal branding. Betul Branding sekali. itu kan jangka panjang Iya. dia. Dan itu kan reputasi. Betul. Iya, branding itu. Jadi keduanya harus bekerja bersamaan. Kalau kita cuman ngegas aja itu kan sifatnya impulsif ya, emosional gitu. Iya. Ataupun kita cuman rem aja, itu kita akan stagnan juga. Jadi self management itu memastikan kita tidak meledak karena terlalu bersemangat, atau kita juga tidak mati langkah karena terlalu berhati-hati. Oke, Gitu. baik. Nah, dari Kak Yuli sebenarnya kan self management ini fungsinya tadi mungkin untuk mengkontrol ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, kalau dari pandangan Kak Yuli sendiri selaku dosen saat ini, gimana sih sebenarnya lika-liku untuk mahasiswa di Kota Padang Sidempuan sendiri atau mungkin di home base-nya Kak Yuli sendiri lah mengenai self management ini? Sebenarnya udah mulai diterapkan atau mungkin masih acuh nggak acuh gitu mengenai branding yang seperti disampaikan Kak Yuli tadi? Ini kan jangka panjang tentunya ya, setiap orang punya brandingnya masing-masing. Gimana tanggapannya Kak Yuli? Iya, jadi contoh lah dalam Iya, kehidupan contoh. sehari-hari ya. Betul Misalnya sekali. kan passion itu kan menghasilkan banyak ide ya. Iya. Nah, misalnya aku suka ngajar, misalnya bikin konten atau riset gitu. Banyak ide baru muncul tiap hari. Semuanya mau dikerjain Nah, gitu kan, betul, semua mau ya. dikerjain. Nah, jadi remnya itu kita pilih 1 atau 2 ide yang paling relevan dengan tujuan profesionalisme kita. Iya. Gitu. Misalnya fokus pada konten manajemen misalnya. Gitu. Jadi nggak semua ide tuh harus dieksekusi. Gitu, nggak semua. Misalnya pengen bikin konten tiap hari gitu ya kan ya. Semangat banget gitu. Ingin upload konten tiap hari. Tapi kan kita harus ada rem juga. Misalnya pastikan apa yang diunggah ini tidak merusak kredibilitas kita ya kan. Terus kadang mendingan kita ngunggah seminggu misalnya 3 kali ya kan, daripada setiap hari gitu, setiap hari misalnya kan, dan buru-buru gitu. Asal aja. Nah gitu, jadi harus ada remnya juga. Atau misalnya kita marah nih, tersinggung di lingkungan kerja, di pertemanan gitu kan, atau di komunitas kita. Jadi kita kan bawaannya mau ngegas aja nih, mau langsung marah, langsung membalas gitu. Atau langsung protes ya. Jadi remnya itu kita jeda dulu. Kita tulis di notes itu, di notes kita kan, kita tulis dulu. Jadi kita bicarakan nanti dengan kepala dingin gitu. Jadi emosi adalah gas, profesionalisme itu adalah remnya. Seperti itu. Iya. Baik, itu Kak Yuli. Nah, Kak Yuli sebenarnya kan kita ini ada 2 keyword utama ya yang sebenarnya harus kita kupas, walaupun mungkin nggak semendalam-mendalam banget karena memang durasi juga membatasi untuk membahas itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai passion dan juga branding, nah sebenarnya dari kacamata Kak Yuli secara pribadi, ini hype-nya kapan sih mulai menggebu-gebunya mungkin untuk anak generasi Z kalau istilahnya sekarang ya? Kapan sih mereka mulai passion dan juga branding ini mulai diterapkan dalam mereka, dan juga mulai hilang kontrol juga? Kalau kata Kak Yuli tadi, ngegas terus nih, remnya nggak tahu pergi kemana gitu. Gimana pandangan dari Kak Yuli, silakan? Iya, kayak tadi kan contoh kecil ya. Kita kan maunya ngomong terus kan. Betul, misalnya di segmen ini. Iya. Tapi ternyata ada durasi kan, ada Betul. durasi, ada break juga. iklan, ada jadi harus direm. Betul. Gitu. Jadi di era digital ini personal branding itu menjadi kebutuhan. Jadi banyak orang merasa harus terlihat kompeten, berhasil atau punya niche tertentu di media sosial. Tapi pada saat yang bersamaan, passion seseorang itu tidak sejalan dengan apa yang menjual secara publik. Gitu ya. Jadi akibatnya muncul dilema. Sebenarnya aku tuh harus membangun citra yang sesuai tuntutan pasar atau mengikuti passion yang sebenarnya aku cintai. Oke. Gitu. Itu yang menjadi tanda kutip. Iya, karena harus selalu kelihatan berhasil, Nah, itu dia. harus selalu kelihatan profesional, harus selalu kelihatan sukses. Padahal ternyata passionnya tuh nggak di situ. Oke, seperti itu ya. Iya, Berarti itu lama-lama ya bener juga tadi bisa burn out. Udah yang
nggak bablas, nggak ada arah tujuan. Oke, siap Kak Yuli. Nah, menanggapi dari Kak Yuli tadi ya, kalau kita coba ulik lagi data secara nasional dari Kemendikbud, itu sekarang ada sekitar kurang lebih di 57% anak muda itu merasa dibandingkan di media sosial, baik mungkin seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita di 57% ini, sebenarnya bagaimana tekanan yang komparasi sosial ini mempengaruhi mereka ini untuk mengolah dirinya. Ini angka 57% secara database ini banyak banget ya Kak Yuli ya. Kak Yuli kan tadi sempat menjelaskan juga kalau misalnya kalau kita secara passion itu kita ngikutin yang punya kita diri sendiri atau ngikutin memang yang lagi arus sekarang nih, apalagi musimannya seperti itu. Nah, tanggapan dari Kak Yuli kira-kira gimana ini? Iya, jadi sebenarnya kita harus bertanya dengan diri kita nih. Kita tuh mau apa namanya? Jadi kalau passion itu dia melakukan sesuatu benar-benar suka, senang, walaupun banyak lika-likunya dia tetap jalanin, enjoy dia ya kan, walaupun capek, walaupun banyak banget nih rintangannya dia itulah passion kan. Nah kalau personal branding memang kan jangka panjang, reputasi gitu. Jadi personal branding itu bagaimana kita ingin dilihat oleh orang. Nah disitulah positifnya ada link, jaringan, orang jadi kenal kita tuh punya skill ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau berbicara branding lagi nih Kak Yulinya. Branding ini kan sebenarnya kalau untuk orang-orang sekalian ini penting banget ya istilahnya brandingnya. Apalagi untuk mungkin seperti saya masih ingin mencapai karir seperti itu, branding di media sosial, branding seperti di LinkedIn dan banyak platform-platform untuk branding ini sendiri. Nah, ini sebenarnya ada juga bumerang nih Kak Yuli. Banyak orang yang mengatakan kalau mengupload di berbagai platform media sosial itu notabene katanya terlalu berlebihan, terlalu melebih-lebihkan, terlalu menjadi ajang pamer. Nah, ini yang menjadi yang harus kita kupas juga untuk sekarang atau generasi muda. Nah, apakah sebenarnya branding itu seperlu itu atau mungkin ada juga yang bilang katanya ini adalah terlalu melebih-lebihkan seperti itu, mulai dari pencapaian, achievement kita, experience dan masih banyak lagi Kak Yuli. Gimana tanggapannya kalau masalah branding ini? Jadi kita harus menentukan boundaries ya, tetap ada batasan gitu, tetap ada batasan. Jadi apa yang boleh ditampilkan, apa yang tetap di ranah pribadi kita gitu. Jadi tetap kita otentisitasnya tidak berarti membuka semua hal ya, gitu. Tapi menunjukkan hal yang selaras dengan nilai diri gitu. Jadi kita tetap punya ruang privat juga. Tetap harus dipilah-pilih, enggak semuanya harus dibuka gitu. Iya. Bahkan hitungan branding pun memang harus ada filterisasi ya Kak. Iya, tetap harus ada privasi kita juga. Ada privasi juga di situ, baik. Nah, Kak Yuli ini juga ada tanggapan sebenarnya dari platform TikTok, katanya banyak konten yang sekarang beredar di FYP generasi muda katanya dengan hashtag kalau umur 25 belum sukses katanya, hidup akan gagal katanya. Nah, ini kan sebenarnya masih berhubungan erat dengan passion dan juga branding di umur 25 tahun. Kalau menurut saya ini masih muda sekali ya Kak Yuli ya. Nanti kita coba. Anda umurnya berapa? Sekarang umur saya di 21, baru mau masuk 22. Nah, jadi Kak Yuli tanggapannya gimana nih? Sebenarnya apakah omongan-omongan seperti ini tuh mempengaruhi nggak sih? Mungkin secara psikologi singkat saja, nggak perlu mendalam tentunya, untuk masalah di umur 25 tahun belum sukses karena memang mungkin belum menemukan passion, belum menemukan branding yang cukup bagus juga, atau mungkin terlalu ngegas juga nih Kak Yuli. Gimana tanggapannya tentang ini? Ya, jadi memaksakan identitas yang tidak sesuai itu akibatnya kita kelihatannya sih berhasil ya tampaknya, tapi bisa tidak bahagia juga. Nah itu ya. Bisa tidak bahagia juga gitu, karena jangka panjangnya ya memang bisa merusak reputasi kita. Reputasi kan memaksakan menunjukkan citra yang tidak sesuai. Jangka pendeknya memang terlihat keren ya. Betul. Kan, terlihat keren ya, tapi jangka panjangnya bikin lelah gitu dan merusak reputasi juga gitu. Jadi ya orang kan cuman bisa lihat cover depannya ya kan, tapi orang nggak lihat kita yang behind the scene orang nggak tahu. Jadi ya nggak bisa disamain sih pencapaian orang. Dari Kak Yuli seperti itu ya. Pokoknya selalu ada hal baik ya kan, dan ada hal yang
semua orang pasti ada kelebihan ada Betul, kekurangan. setuju untuk Itu masalah aja, nggak ada yang sempurna, kita masih manusia kok ya kan. Oke, mungkin satu lagi Kak Yuli sebelum kita jeda di segmen pertama ini. Nah, kalau kita berbicara masalah passion ini, kan tadi Kak Yuli sempat singgung kalau passion itu kan bermacam-macam ya. Kita nggak bisa paksakan juga harus yang sekarang. Contohnya juga harus sukses di umur 25 tahun ini kan nggak jadi patokan yang wajib banget untuk kita, nggak mutlak hitungannya. Nah, gimana kalau pandangan dari Kak Yuli sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang itu bisa nentuin passionnya masing-masing? Setidaknya nggak hilang-hilang arah banget lah. Kalau tadi terlalu laju, sekarang hilang arah nih ceritanya. Gimana nih Kak Yuli? Singkat aja mungkin sebelum kita jeda. Ya, jadi kalau misalnya passion itu ya, yang paling mudah dipahami aja ya. Jadi kamu itu suka, sangat suka dan membuat kamu semangat gitu saat melakukannya. Sampai-sampai kamu tuh sampai lupa waktu. Taunya udah jam segini. Kebablasan gitu ya. Coba deh kamu kalian refleksi diri gitu. Kegiatan apa yang kamu sampai lupa waktu gitu, dan kamu seneng banget melakukan itu gitu ya kan. Dan nggak mudah bosan, nggak mudah bosan gitu. Atau misalnya passion itu kegiatan yang bikin hati kamu terkonek atau nyambung dan berenergi gitu ya, energi kamu naik dan kamu melakukannya terus berulang berarti ya. Iya. Dia itu kan konsisten gitu. Walaupun kayak misalnya Nanda suka masak gitu kan. Masak deh. Ya pasti nanti lama-lama jadi konten mau masak ya kan. Gitu. Hal yang dilakukan berulang-ulang dan disukai tentunya dan happy tentunya. Siap kalau begitu. Untuk rekan-rekan kita akan jeda di segmen pertama ini dengan satu lagu. So untuk Anda yang masih ingin berinteraksi dan juga masih menyampaikan opini, silakan hubungi di kontak person 082299996105. Hubungi dari via chat WhatsApp dan juga dari SMS. Kita akan jeda dengan satu lagu. So stay tune terus hanya bersama kami di Warna Pepra FM, Your Lifestyle. Ya, masih dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan kita masih membahas tentang self management sebagai rem dan gas passion versus branding di malam hari ini hingga 1 jam ke depan mendekati formasi 21 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu Kak Yulia, ini ada satu tanggapan dari via chat WhatsApp. Nah, mungkin boleh ditanggapi dari Kak Yulia terlebih dahulu. Saya bacakan tentunya. Dari Bang Harhab di Angkola Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Merjinanda dan juga Ibu Yuli di malam hari ini katanya. Halo, waalaikumsalam dan selamat malam juga untuk Bang Harap di Angkola Selatan. Gimana kabarnya malam hari ini Bang? Semoga sehat selalu ya. Izin bertanya Merjinanda dan juga Ibu Yuli katanya. Sekarang banyak anak muda yang merasa stres itu hanya karena melihat pencapaian orang di berbagai media sosial. Saya ambil contohnya katanya Instagram. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengendalikan diri sendiri supaya tidak terbawa arus dengan tanda kutip kompetisi pencitraan di media sosial, karena menurut saya ini menjadi PR sekali untuk anak muda termasuk saya sendiri. Hehehe, terima kasih Bro Nanda dan juga untuk Bu Yuli, selamat malam, terima kasih katanya. Gimana tuh Bu Yuli tanggapannya? Ya, jadi kalau misalnya saat passion terlalu dominan ya, kita bisa merasa kalau aku tidak melakukan ini, aku bukan siapa-siapa. Ini bahaya sebenarnya. Karena identitas menjadi bergantung pada satu hal. Begitu nanti kamu gagal atau berhenti, bisa merasa kosong gitu. Jadi memang itu nggak ada self controlnya berarti ya. Jadi dia harus bisa jeda gitu. Ada ruang private juga, nggak semuanya harus kayak misalnya lah pencapaian prestasi tapi kalau untuk kayak me time, kayak untuk istirahat, jadi boleh loh dia off juga, nggak terus-terusan seperti itu. Iya. Baik, nah untuk Bang Harap di Angkola Selatan, semoga menjawab Bang ya dari Bu ini, karena memang kita masih ada waktu sekitar 40 menit lagi, mungkin boleh disimak juga sampai akhir, nanti mungkin lebih mendalam lagi jawabannya tentunya. Nah, kita beralih dari survei LinkedIn pada tahun 2025 Kak Yuli, katanya sebesar kurang lebih 70% anak muda itu katanya mengubah passion mereka setelah masuk dunia kerja. Yang menjadi pertanyaan kita adalah
apa yang salah dari pemahaman fashion zaman sekarang. Nah, kalau mungkin apakah fashion itu menurut pandangan dari Kak Yuli itu bisa berubah-ubah nggak? Mungkin sewaktu dia masih menjadi mahasiswa, fashionnya mungkin seperti tadi contohnya saya memasak nih. Tapi ternyata setelah masuk dunia kerja, fashion saya mungkin sekarang ngopi-ngopi seperti itu, sukanya nyobain berbagai variasi kopi atau mungkin tour dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya mempengaruhi hal-hal seperti apa nih dari pandangan Kak Yuli? Ya, jadi personal branding itu bukan jati diri ya, itu tuh hanya kemasan ya. Kemasan, oke. Ya, jadi fashion itu ibaratnya kue. Si personal branding tuh bungkusnya. Bungkus, covernya nih. Iya, gitu. Jadinya personal branding itu seperti baju kerja, baju kerja kan. Jadi bisa kamu pakai saat butuh dan bisa kamu lepas saat sedang istirahat. Iya, jadi tidak harus mencerminkan seluruh dirimu, seluruh hidupmu. Jadi kalau dipikir begitu, kamu tidak akan tertekan, pastinya nggak akan tertekan dan untuk selalu terlihat sempurna. Gitu. Jadi bisa dilepas, kan itu personal branding kemasannya aja. Iya. Nah, gitu. Kalau menjawab pertanyaan tadi Kak Yuli, apakah sebenarnya fashion itu bisa berubah dengan seiringnya waktu, mungkin sebelum bekerja dan sesudah bekerja nih? Kalau mungkin seperti contohnya Kak Yuli kan dulu belum kerja, sekarang udah punya karir sendiri seperti itu. Fashionnya bisa berubah nggak sebenarnya seiring waktu juga? Bisa ya, namanya kita kan bertumbuh ya. Kita kan bertumbuh, pasti kan minat kita juga bisa berubah. Iya, yang penting kan kita menyukai itu, kita senang dengan itu dan kita bisa bermanfaat. Itu sih. Gitu. Nah, kalau kita coba korelasikan ini ya, masalah branding dan juga fashion ini, biasanya kan ada juga nih Kak Yuli orang yang menjalankannya itu mungkin balance seperti ya, fashionnya mungkin oke di berbagai bidang dan brandingnya cukup bagus juga dan masih ada private seperti yang sampaikan Kak Yuli tadi. Nah, ada juga orang ini yang keduanya dia nggak punya nih. Fashion dia nggak tahu apa gitu ya, fashionnya dia masih bingung, ambigu gitu, brandingnya juga masih acak-acakan gitu di platform media sosial, dia nggak tahu mau branding seperti apa. Karena memang kan di zaman sekarang itu kan di berbagai perusahaan, di berbagai orang melirik itu kan pertama dari branding tentunya nih Yulina. Yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah sebenarnya branding itu boleh dibangun sejak kapan sih kalau saran dari Kak Yuli untuk anak-anak zaman sekarang? Karena memang kan apalagi dengan kondisi di skopnya di Indonesia sekarang ini kan cukup susah juga nih untuk nge-hire mungkin contohnya seperti bekerja, intern dan masih banyak lagi. Nah, branding itu mulainya cocok dimulai sejak kapan dan mungkin dimulai dari apa aja nih menurut dari Kak Yuli biar mungkin kedepannya lebih tersusun rapi lagi, lebih bagus lagi untuk anak-anak sekarang, gimana Kak? Iya, bagus lah pertanyaannya ya. Jadi karena kita udah melek teknologi juga ya. Iya, betul. Jadi ya secepat mungkin lah. Secepat mungkin karena kan kita untuk jangka panjang. Kalau personal branding kan untuk jaringan, untuk orang biar tahu skill kita, untuk relasi, untuk pekerjaan juga. Jadi ya sedini mungkin lah, secepat mungkin. Secepat mungkin harusnya. Udah sadar, udah aware nih ya udah mulailah kita bebenah gitu. Jadi kita fokus pada fungsi, bukan pada citra. Iya, jadi coba tanya sama diri sendiri, coba ya kita tanya nih Nanda, saya juga nanya sama diri sendiri kan, branding ini sebenarnya membantuku untuk apa gitu, untuk apa kan, akses pekerjaan kah, memperluas jaringan kah, meningkatkan kepercayaan orang kepada kita kah, gitu kan. Jika branding itu punya fungsi ya kamu akan melihatnya sebagai alat, dia sebagai alat nih, si branding ini sebagai alat. Kalau kamu melihatnya hanya untuk tampil bagus terus, ya kamu akan terbebani dan bisa hilang kendali, hilang arah. Hilang arah tentunya. Ya, jadi kalau memang kita tahu untuk alat aja ya kita harus aware lah. Gitu. Ini masih ada juga satu tanggapan dari via chat WhatsApp Kak Yuli, saya bacakan lagi. Anonim ya, dengan nomor ujung 49. Selamat malam Irjinanda dan juga narasumber di malam hari ini. Selamat malam juga untuk kakaknya. Izin bertanya Irjinanda, boleh silakan. Katanya di Instagram sekarang kan banyak orang yang flexing atas pencapaian dan juga hal-hal yang dia bisa lakukan katanya. Saya izin bertanya untuk narasumber di malam hari ini, bagaimana tanggapan narasumber mengenai orang-orang yang selalu flexing terhadap pencapaiannya? Saya merasa ini terlalu berlebihan karena setiap orang juga punya pencapaiannya masing-masing, nggak harus selalu diupload ke berbagai media sosial.
karena ini juga bisa mendorong untuk anak-anak itu harus mencapai hal-hal yang dicapai oleh temannya sendiri dan juga lingkungannya. Terima kasih untuk narasumber dan juga Erjinanda, ditunggu jawabannya. Sama-sama ditunggu juga jawabannya. Gimana tanggapan dari Kak Yuli nih? Flexing ya. Ya memang kita harus bijak ya menggunakan media sosial. Kalau kayak gitu kan dia baper, mendingan nggak usah pakai media sosial. Iya, terlalu terbawa perasaan. Kita nggak bisa mengendalikan orang mau pencet klik Betul apa, sekali. posting apa. Yang bisa kita kendalikan ya diri kita ini. Jangan terbawa itu nggak ada yang instan. Jadi Betul nggak ada yang sekali. instan kan. Tapi kan namanya kita cuma lihat video 2-3 detik gitu kan, lihat betul. postingan. Jadi jangan jadi tidak semudah itu. Pasti ada di balik itu ada perjuangan, ada mungkin betul, air ya. mata, berdarah-darah kan. Jadi tidak seindah yang ditampilkan. Itu memang yang ditampilkan memang Udah banyak disortir, juga udah kasus-kasus banyak, ya betul kan. sekali. Ternyata di balik itu apa? Seperti yang dikatakan Kak Harus Yuli, bijak kita. betul ya, untuk kakak dengan nomor ujung 49 nya, nggak semua mungkin hal-hal sisi buruknya, sisi negatif itu kita up semua di berbagai platform walaupun untuk menjaga branding ya Kak Yuli ya. Nah Kak Yuli, kalau kita berbicara masalah branding ini di era yang viral culture katanya yang sekarang tahun 2025 walaupun udah mau habis. Nah Kak Yuli, sekarang banyak orang ini kan menilai kemampuan seseorang itu kalau nggak dari branding mungkin dari followers, ada juga dari engagement seperti itu. Nah sebenarnya apakah branding itu menjadi sebuah kebutuhan yang wajib banget kita dapatkan atau mungkin kita laksanakan dari sejak dini kalau kata Kak Yuli tadi, atau mungkin ini hanyalah sebuah seperti jebakan baru kira-kira yang harus kita mewajibkan, kalau istilahnya mungkin lepas dari kandang buaya masuk kandang harimau seperti itu. Gimana nih tanggapan dari Kak Yuli? Ya jadi nggak tahu nih mana yang benar-benar diri sendiri. Zaman sekarang itu kan identitas itu sebenarnya fleksibel, fleksibel ya kan. Jadi itu bagus, tapi juga membuat banyak orang kehilangan anchor gitu kan. Apakah ini benar-benar passionku? Apakah ini branding yang harus kubuat? Apakah ini yang aku mau atau yang orang mau dari aku gitu kan? Jadi contohnya misalnya orang yang jago public speaking ya, kayak Nanda nih jago public. Tapi dia terus aja diminta jadi MC, jadi host gitu kan. Karena brandingnya cocok gitu. Tapi lama-lama dia kehilangan jati diri. Sebenarnya dia tuh passionnya itu public speaking aja, bukan untuk jadi MC dan jadi host gitu. Lama-lama dia kehilangan jati diri gitu. Jadi memang seyogianya personal branding itu ya sejalan dengan passion dia. Iya, karena banyak nih kayak aku temuin nih orang konten kreator kan sebenarnya dia sukanya konten-konten tentang psikologi kan. Tapi followernya sukanya dia konten yang lucu-lucu, yang ngelawak-ngelawak gitu. Iya, lama-lama dia ya jenuh, lama-lama dia nggak bahagia, nggak ini apa namanya, burnout lah istilahnya lah gitu, dan hilang kontrol lah lama-lama ya, jangka panjang ya. Kalau jangka pendeknya sih keren ya kan, dia ngikutin engagement kan. Iya. Apalagi mungkin followersnya makin suka, like-nya makin kencang lagi seperti itu Kak Yuli ya. Saya baru tahu bahwasanya hal mungkin seperti dia tadi contohnya jago di public speaking, belum tentu mungkin dia jadi host atau jadi MC terus itu adalah suatu hal yang baik berkepanjangan. Karena kan nge-brandingnya gitu, padahal sebenarnya dia sukanya public speaking aja, nggak harus jadi host, jadi MC terus. Atau misalnya Nanda sukanya lagu-lagu indie gitu ya. Ternyata yang diminati oleh pendengar itu lagu-lagu pop rock misalnya, itu terus. Lama-lama gimana perasaannya Nanda nggak suka lagu itu, sukanya lagu-lagu indie gimana? Tapi kan mengikuti pangsa pasar kan, mengikuti pasar. Baik Kak Yuli. Ini kalau tadi kan kita sempat bahas masalah burnout dan juga krisis identitas tadi setelah kita singgung. Nah ini juga ada data dari tahun 2025 katanya angka burnout mahasiswa itu katanya meningkat di 36% dilansir dari data kesehatan nasional. Sebenarnya tetap poin kita tadi yang ingin disampaikan Kak Yudi sini kan adalah mengenai self management tentunya. Nah
pertanyaannya, bagaimana sebenarnya self management bisa mencegah burnout di kampus dan juga di tempat kerja? Atau mungkin tadi kan penyebabnya ada juga nih, walaupun dia mungkin passionnya di A tapi terlalu dipaksakan di B dan C, mungkin kan bisa jadi burnout juga tuh Kak Yuli. Atau mungkin tekanan dari branding yang udah luar biasa ini dan juga dari berbagai platform media sosial. Gimana tanggapan dari Kak Yuli masalah burnout yang cukup tinggi di angka 36%? Jadi kalau emang benar-benar itu passion ya, itu tuh mampu bertahan lama, jangka yang lama ya, dan membuat dia ingin terus mengupgrade dirinya, mengupdate dirinya, dan tetap dia tuh konsisten gitu. Oh, pengen belajar meskipun nggak dapet pujian, nggak dapet likes, nggak dapet tepuk tangan misalnya ya. Jadi passion itu yang stabil, bukan yang sekedar sensasi singkat gitu. Jadi kalau passion yang asli itu biasanya konsisten. Kita tetap mengerjakan itu meski tidak ada tidak ada animonya lah misalnya. Itulah passion kan. Tapi kalau passionnya bukan passion ya, passion palsu misalnya kan, itu cepat hilang kalau nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang hipurianya, nggak ada tepuk tangan, nggak ada likes gitu. Jadi begitulah. Jadi self management itu adalah kunci agar kita tetap bisa mengemudikan diri sendiri, bukan dikemudikan oleh ekspektasi publik. Siap. Satu tanggapan lagi kayaknya sebelum kita jeda di segmen kedua ini. Nah, masih berbicara masalah burnout dan juga krisis identitas untuk anak-anak zaman sekarang atau di generasi Z. Nah, kalau Kak Yuli melihat, boleh dong diceritakan mungkin dari lingkungan sekitarnya, mungkin di kampus dengan kebiasaan mahasiswa atau mungkin pengalaman dari Kak Yuli aja selama ini. Sebenarnya burnout itu untuk kasus kita masalah passion dan juga branding itu paling banyak disebabkan oleh hal-hal seperti apa nih Kak Yuli? Mungkin singkat aja sebelum kita jeda. Kan banyak juga ya kenal yang influencer juga banyak, beberapa kenal ya. Memang aslinya tuh kehidupannya nggak seperti seindah yang ya memang nggak sempurna itu aslinya. Banyak yang aku temuin ya, mau yang kalangan apa, aslinya nggak seindah itu. Cuman karena dia profesional aja kan, karena tuntutan ya mau tidak mau, suka tidak suka ya begitu. Tapi kan karena tuntutan terus ya itulah bisa burnout itu. Berarti karena tuntutan terus salah satunya menjadi burnout terus kalau pada mereka Yuli ya. Baik. Ya rekan Ram semuanya, kita mungkin akan jeda lagi untuk segmen kedua ini dengan satu lagu, dan juga untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi dan juga masih memberikan komentar atau memberikan opini masih bisa di satu segmen lagi. Seperti biasa hubungi di kontak person 082299996105 dan nanti kita juga akan tanyakan closing statement dan juga hal-hal yang akan disampaikan yang belum terjawab di segmen 1-2 dari Kak Yuli selaku narasumber kita di malam hari ini. So untuk rekan narasumber yang tetap bersama kami hanya di Warna Pep Rafan, Your Lifestyle. Ya 105 Rafan, kita sudah berada di segmen terakhir talk show kita, masih membahas masalah self management, tentunya untuk mengatasi passion dan juga versus branding di tahun 2020 ini untuk generasi muda tentunya. Dan ini masih ada dua tanggapan lagi yang terdengar dari via chat WhatsApp. Saya bacakan pertama, nanti boleh disusul dari untuk Kak Yuli. Pertama dari Kak Amalia di Sihitang. Selamat malam Erjinanda dan juga Kak Yuli di malam hari ini. Selamat malam juga. Katanya mau bertanya masalah hal yang dibanding-bandingkan Erjinanda katanya. Saya secara pribadi takut memulai sesuatu karena saya merasa orang lain lebih keren, lebih ahli dan juga lebih siap dan lebih teliti untuk masalah hal-hal pekerjaan. Menjadi pertanyaan saya untuk topik kita malam hari ini, bagaimana self management bisa membantu mengatasi perasaan tidak layak seperti ini? Karena secara pribadi saya juga terganggu oleh hal-hal yang tidak enakan seperti ini, terutama untuk lingkungan di sekitar saya. Terima kasih katanya. Gimana tanggapan dari Kak Yuli untuk hal-hal seperti ini? Ya, siapa tadi namanya? Ada Kak Amalia di Sihitang. Halo Amalia, kamu ini ya bagus banget gitu, karena nggak semua orang itu realize menyadari ya, menyadari kekurangan. Kebanyakan orang itu menolak kekurangan, tapi dia bisa membaca dirinya kan. Nah, berarti dia menyadari ada kekurangan dan harusnya berubah. Harusnya udah tahu ada kekurangan, harusnya dia
apa nih bebenah ya kan. Dia takut salah. Nah, berarti dia ada kekurangan nih. Nah, dicari tahu nih kekurangannya apa. Nah, mulailah dia belajar. Sekarang kan banyak ya ilmu itu mudah banget ya didapat ya. ChatGPT ya. Iya itu. Memang harus hati-hati juga gitu ya, karena dia memainkan ini kita ya, pikiran kita ya, terus gitu kan. Iya, jadi syukurlah kamu udah menyadari kekuranganmu, ya udah belajar gitu. Belajar itu nggak harus di bangku gitu ya, di sekolah atau di kampus, dimanapun belajar gitu, supaya apa yang kamu tadinya tidak tahu menjadi tahu, apa yang kamu tadi bilang nggak bisa, nggak pede, bisa menambah pengetahuanmu, wawasanmu di bidang yang kamu suka apa gitu. Cari tahu, atau kamu tanya sama orang. Kadang kita nggak menyadari kelebihan kita, malah orang yang sadar, kamu tuh ternyata keren loh di bidang ini, ternyata kamu bisa loh, ternyata kamu jago banget loh. Ternyata orang yang menyadarkan kita. Gitu. Makanya sering bergaul, jangan menutup diri, harus membuka diri. Untuk Kak Amalia di sini, dari tanggapan Kak Yuli, mungkin kita lebih dekat lagi mungkin dengan orang-orang yang kita percaya. Seperti yang disampaikan Kak Yuli tadi, mungkin orang-orang lebih tahu nih kita memang branding dan jagonya di mana tanpa kita sadari, mungkin Kak Yuli seperti itu ya. Masuk ke komunitas, coba komunitas apa ya, olahraga kayak komunitas menulis atau puisi atau apa gitu. Banyak jadi harus masuk komunitas dia. Kalau sendiri-sendiri aja dia nanti nggak sadar bahwa dia punya kelebihan, dia punya keahlian yang dia nggak menyadari. Baik, siap kalau gitu. Karena saya yakin pasti semua orang tuh punya punya keunikan. Iya, punya kelebihan yang dia mungkin belum sadar saat ini. Betul sekali. Gitu. Ini saya coba bacakan satu lagi untuk Kak Yoli. Ada dari Bang Aditya di Stamiang, typo ya, Sitamiang ya harusnya kali ya. Stamiang katanya. Izin bertanya Bro Nanda di malam hari dan juga narasumber ya, silakan. Katanya kalau berbicara masalah passion, saya pribadi juga dan mungkin beberapa teman saya itu passion sering berubah-ubah katanya, fluktuatif lah Regina katanya. Contoh saya berikan, hari ini suka memancing, besok suka tiba-tiba bangun bisnis katanya. Lusanya lagi tiba-tiba saya suka fotografi. Apakah sebenarnya saya kurang untuk di masalah self management atau hal yang wajar bagi generasi muda suka gonta-ganti passion di tahun 2020 ini? Terima kasih katanya. Gimana tanggapan ini? Ya itu tadi, karena era digital ini kan semua bisa dilihat ya. Jadi kayaknya seru deh dia, coba deh. Kayaknya ini keren deh, coba deh. Kayaknya ini menjanjikan deh, coba deh. Gitu. Jadinya semua mau dicoba. Gitu. Karena dia melihat tampilan luarnya itu tadi, nggak lihat behind the scene-nya bagaimana. Jadi coba tentukan coba kamu melakukan itu 30 hari lah. 1 bulan lah kan. Jangan dulu diganti. Iya. Biar kelihatan progresnya. Coba konsisten dulu ya. Iya, konsisten dulu, jangan dulu pindah gitu. Dari Bang Adit di Sitamiang gimana? Mungkin bisa menjawab juga ya masalah itu yang berpindah-pindah passion. Iya, stuck dulu dikasih dulu waktu. Jeda, ya, 30 hari lah coba kamu lakukan itu berulang gitu. Karena dia belum selesai satu menemukan keasikannya, dia udah pindah lagi karena lihat mungkin di kontennya si ini ada passion yang lain, dia ngikutin lagi. Kayaknya dia mudah terbawa arus jadinya. Gitu. Tapi kalau memang masih positif, ya go ahead. Nggak ada masalah tentunya. Cuman kan habis biaya waktu mungkin kan ganti-ganti passion. Nah tadi dia sempat tanya juga nih Kak Yuli, kalau secara self manajemennya kan udah kita sentuh nih. Katanya apakah hal ini normal katanya atau wajar untuk generasi muda sekarang katanya. Dari Kak Yuli gimana nih jawabannya? Iya, kalau misalnya generasi muda ya selagi masih muda ya kan, masih panjang perjalanan ya nggak ada masalah sih. Oke aja berarti. Oke aja. Oke, baik. Ya mungkin dia nanti habis uang aja, ganti-ganti komunitas, ganti lagi hobi. Lebih ke budget mungkin. Iya, budgetnya. Dimakan ke sana tentunya. Baik. Kak Yuli, karena menyinggung tadi dari Bang Adit di Sitamiang juga passionnya katanya bisa berubah-ubah, katanya yang suka tiba-tiba buka bisnis, suka tiba-tiba mancing lagi besoknya gitu. Nah, ini kan mungkin kalau di berbagai orang ini bukan masalah dia
passionnya berganti-ganti. Mungkin kalau posisinya Bang Adi mungkin dia menerima hal seperti itu. Ada juga orang yang menjadi mungkin kepikiran nih Kak Yuli alias overthinking. Dia malah ingin mencari satu, seperti katakan Kak Yuli tadi, mungkin coba konsisten di 30 hari pertama dulu. Nah mungkin satu orang ini kan dia ingin konteksnya, aku maunya satu dulu nih Arjinanda gitu, mau passionnya satu aja, jangan ganti-ganti dong gitu. Mungkin salah satunya tadi terkendala di budget juga, terkendala harus masuk komunitas lagi, dan mungkin banyak faktornya juga. Nah hal seperti ini sebenarnya apakah dia itu yang nggak nemu jati diri dia sendiri, atau mungkin dia itu terlalu mengikuti tren yang sekarang? Mungkin trennya sekarang kan mungkin masalah di misal thrifting atau lain sebagainya. Nah ini tanggapan dari Kak Dilo bagaimana kira-kira? Iya, jadi kesalahan terbesar dalam self management itu terkait passion sama branding ya. Jadi terlalu memaksakan identitas yang tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Dia terlalu memaksakan. Akibatnya tampak berhasil padahal nggak bahagia. Iya benar. Iya, jadi ya harus membuat roadmap self gitu. Jadi membuat dalam 6 bulan untuk menyeimbangkan passion dan branding. Ya gitu. Jadi ada langkah-langkahnya nih. Pertama dia harus tetapkan tujuannya apa. Fokus dia apa nih tujuannya. Lalu pilih skill yang inti. Nah ya, tadi abang siapa tuh? Ada Bang Adit di situ. Sesuaikan konten brand. Nah, tentukan kapasitas waktu. Lakukan evaluasi setiap bulan. Harus ada evaluasi. Iya. Jadi revisi, bisa misalnya arah passionnya ini kan berubah kan. Mulailah dengan tujuan yang jelas, lalu pilih satu skill inti. Bisa rutinitas mingguan, lalu evaluasi setiap bulan ya berkala, dan revisi arah yang sesuai perkembangan. Revisi juga. Jadi pelan tapi pasti. Oh, pelan tapi pasti ya. Baik. Masih ada Kak Yuli? Karena memang kita sudah hampir berada formasi 21 waktu Indonesia Barat. Mungkin dari Kak Yuli boleh closing statement-nya juga, atau mungkin tadi ada yang belum kita ulas tapi ternyata penting banget untuk disampaikan di pendengar setia kami di One Up FM. Mungkin boleh disampaikan Kak Yuli, silakan. Jadi passion itu yang paling mudah kita pahamin ya. Hal yang membuat kamu sangat kamu sukai ini dan membuat kamu semangat saat melakukannya, sampai-sampai kamu merasa waktu berjalan cepat dan tidak mudah bosan gitu. Kalau lebih sederhananya tuh passion itu kegiatan yang bikin hati kamu nyambung, energimu naik, dan kamu mau melakukannya terus meski ada tantangannya. Cobalah apa nih yang bikin kita walaupun ada tantangannya kita tetap mau belajar. Nah, itulah, carilah passionnya itu dulu gitu, biar nggak berubah-berubah. Baik. Berarti harus kita tetapkan juga ya yang mana satu nih Kak Yuli ya. Baik gitu. Rekan Raul dimanapun Anda berada di malam hari ini, kita belajar bahwa dalam hidup kita yang kita butuhkan bukan hanya keberanian untuk sekedar maju, tapi juga kebijaksanaan mungkin untuk berhenti sejenak dan juga memberikan privasi dan ruang untuk orang-orang di sekitar kita dan juga di berbagai platform media sosial. Passion itu penting seperti disampaikan oleh Kak Yuli tadi, tapi kalau nggak dikelola bisa membakar diri sendiri alias remblong tentunya. Branding itu juga penting banget, tapi kalau nggak bijak bisa membuat kita kehilangan jati diri kita sendiri. Self management intinya merupakan seni, seperti seni yang mengandalkan diri kita. Kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem, dan kapan harus kita netral di posisi kehidupan kita masing-masing. Dalam dunia yang sekarang serba cepat, perputaran teknologi, kita butuh kembali pada diri sendiri untuk menenangkan diri kita. Bukan berlomba mungkin untuk seperti terlihat hebat atau belajar menjadi manusia yang utuh, tenang, dan tahu segala arah. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak dan kepada narasumber kita di malam hari ini, kepada Ibu Yuli Epianti, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku dosen yang telah memberikan inspirasi dan juga ilmu di malam hari ini. Semoga malam ini menjadi titik awal bagi kita semua untuk mengelola diri dengan lebih baik lagi untuk masa depan yang lebih sehat, stabil, dan penuh makna. Saya Arjinda pamit undur suara dan sampai jumpa di episode berikutnya talk show bersama dosen UIN Syahada Padang Selimpuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.